Gini guys, coba bayangin ada dua orang yang dulunya bestie banget, sering nongkrong bareng, saling dukung, bahkan punya proyek rahasia berdua. Terus, tiba-tiba mereka jadi musuh bebuyutan yang sumpahan-sumpahan siap baku hantam kapan aja. Nah, itulah gambaran paling simpel dari hubungan Israel dan Iran. Kisah mereka ini bukan sekadar drama sinetron, tapi sebuah saga geopolitik yang bikin pusing kepala para pemimpin dunia. Ini adalah cerita tentang bagaimana persahabatan bisa berubah jadi permusuhan paling berbahaya di planet ini. Sebuah konflik yang apinya bisa membakar seluruh Timur Tengah dan bahkan sampai ke kita. Kalian mungkin mikir, paling juga rebutan wilayah kayak biasa. Eits, tunggu dulu. Ini lebih rumit dari itu. Ini bukan cuma soal tanah atau perbatasan. Ini soal ideologi, kebanggaan, dan warisan sejarah yang saling bertabrakan dengan keras. Di satu sisi, ada Israel, sebuah negara yang lahir dari mimpi ribuan tahun, didukung teknologi canggih ala Barat. Di sisi lain, ada Iran, pewaris kekaisaran Persia kuno, dengan identitas Syiah yang kuat. Dulu mereka bisa akur, tapi sekarang, nama satu sama lain aja udah bikin tensi naik. Kisah ini adalah kunci buat ngerti kenapa Timur Tengah selalu panas. Dan kenapa masa depan kita semua sedikit banyak bergantung pada langkah mereka selanjutnya. Sebelum kita bedah lebih dalam, ada satu hal yang harus kalian tahu. Konflik mereka ini bukan lagi sekadar perang lewat utusan atau proksi. Udah nggak zaman lagi main lempar-lemparan batu sembunyi tangan. Di tahun-tahun terakhir ini, kita menyaksikan sesuatu yang dulu dianggap mustahil. Iran dan Israel saling serang secara langsung. Rudal berterbangan ratusan kilometer melintasi beberapa negara. Drone dikirim untuk misi mematikan, dan seluruh dunia nonton dengan napas tertahan. Ini adalah level baru yang sangat berbahaya. Sebuah babak yang bisa mengubah peta kekuatan global selamanya. Jadi, siap-siap, karena kita akan masuk ke dalam roller coaster sejarah yang penuh tikungan tajam. Kisah ini penting banget, bahkan buat kita yang ada di Indonesia, jauh dari pusat konflik. Kenapa? Karena di dunia yang terhubung ini, nggak ada lagi yang namanya masalah orang lain. Percikan api di Timur Tengah bisa memicu kebakaran di pasar minyak dunia, yang ujung-ujungnya bikin harga bensin dan bahkan harga gorengan di warung sebelah rumah kita ikut naik. Ini bukan lagi sekadar berita di TV, tapi kenyataan yang bisa mempengaruhi dompet kita. Jadi anggap aja ini sebagai investasi pengetahuan. Dengan memahami apa yang terjadi antara Israel dan Iran, kita jadi lebih siap menghadapi guncangan-guncangan yang mungkin datang di masa depan. Yuk, kita mulai dari awal. Percaya nggak percaya? Dulu, Iran adalah salah satu negara muslim pertama yang mengakui keberadaan Israel secara de facto. Ini terjadi nggak lama setelah Israel merdeka di tahun 1948. Zaman itu, Iran masih dipimpin oleh seorang Shah, Muhammad Reza Pahlavi, yang pro-barat banget. Bagi sang Shah, Israel adalah partner strategis yang ideal di tengah lautan negara-negara Arab yang waktu itu banyak yang memusuhi keduanya. Mereka punya musuh yang sama, yaitu pengaruh komunis, Uni Soviet, dan nasionalisme Arab yang dipimpin Mesir. Jadi, lahirlah sebuah aliansi yang aneh tapi nyata, sebuah persahabatan rahasia di antara dua negara non-Arab di Timur Tengah. Hubungan mereka bukan cuma basa-basi diplomatik, ini benar-benar mesra guys. Israel punya kedutaan besar yang aktif di Teheran. Perusahaan-perusahaan Israel bebas beroperasi di Iran, membangun infrastruktur, hotel, dan bahkan proyek pertanian. Sebaliknya, Iran jadi pemasok minyak utama bagi Israel. Konon, ada proyek militer dan intelijen rahasia yang mereka kerjakan bareng. Yang saking rahasianya, detailnya masih jadi misteri sampai sekarang. Ini adalah era emas, di mana bendera bintang Daud bisa berkibar tenang di ibu kota Iran. Sebuah pemandangan yang kalau kita lihat sekarang, rasanya seperti nonton fiksi ilmiah. Coba kita bayangkan suasananya. Para diplomat Israel menikmati kopi di kafe-kafe mewah Teheran, sementara para insinyur Iran belajar teknologi pengairan canggih di gurun Negev, Israel. Ada pertukaran budaya, pelajar, dan teknologi. Maskapai penerbangan nasional Israel El Al punya rute reguler ke Teheran. Bagi banyak orang di kedua negara saat itu, hubungan ini adalah sesuatu yang normal dan saling menguntungkan.
Mereka melihat satu sama lain bukan sebagai musuh ideologis, tapi sebagai sesama pemain di panggung politik regional yang harus cerdas mencari kawan untuk bertahan hidup. Sebuah pragmatisme yang dingin namun efektif. Tapi, seperti dalam setiap kisah drama, kebahagiaan ini nggak berlangsung selamanya. Di bawah permukaan, ada api dalam sekam yang siap membakar. Sebagian besar rakyat Iran yang religius dan konservatif nggak pernah benar-benar srek dengan kedekatan rezim Shah dengan Israel dan Amerika Serikat. Mereka melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap solidaritas Muslim, terutama terhadap Palestina. Ketidakpuasan ini terus menumpuk menjadi energi besar yang pada akhirnya akan meledak dalam sebuah revolusi dahsyat. Persahabatan yang dibangun atas dasar kepentingan strategis ini ternyata punya fondasi yang rapuh dan hanya butuh satu guncangan besar untuk meruntuhkannya. Sekarang, ayo kita buka Google Maps bareng-bareng. Coba cari Israel, negara kecil yang nyempil di pesisir Laut Mediterania. Terus, geser pandangan kita ke arah timur, lewati Yordania dan Irak, dan kita akan menemukan Iran, sebuah negara raksasa yang membentang dari Laut Kaspia sampai Teluk Persia. Jarak antara Tel Aviv dan Teheran itu sekitar 1.600 km, setara dengan terbang dari Jakarta ke Bangkok. Mereka nggak punya perbatasan langsung, dipisahkan oleh negara-negara lain. Logikanya, mereka seharusnya nggak punya urusan satu sama lain kan? Tapi di Timur Tengah, logika seringkali harus duduk manis di kursi belakang. Justru karena nggak berbatasan langsung, inilah konflik mereka jadi unik dan berbahaya. Mereka nggak bisa perang konvensional dengan cara kirim tank lewatin perbatasan. Jadi, mereka main catur geopolitik. Mereka menggunakan negara-negara lain sebagai papan caturnya. Iran dengan cerdik membangun apa yang disebut poros perlawanan atau axis of resistance. Ini adalah jaringan kelompok-kelompok militan di berbagai negara yang loyal pada Teheran. Yang paling terkenal adalah Hizbullah di Lebanon, yang nongkrong persis di perbatasan utara Israel. Ada juga milisi-milisi pro-Iran di Suriah dan Irak, serta Hamas dan Jihad Islam di Palestina. Mereka ini jadi tangan panjang Iran untuk menekan Israel. Israel jelas nggak tinggal diam. Mereka juga punya strategi sendiri. Karena nggak bisa langsung menyerang jantung Iran, setidaknya nggak gampang. Israel fokus untuk memotong rumput di halaman belakangnya. Maksudnya, mereka secara rutin melancarkan serangan udara ke Suriah, menargetkan pengiriman senjata, pabrik rudal, dan personel militer Iran yang ada di sana. Tujuannya adalah mencegah Iran membangun pangkalan militer permanen di depan pintu rumah Israel. Ini jadi permainan kucing-kucingan yang mematikan. Iran mencoba menyelundupkan senjata canggih ke proksinya, dan Israel dengan jet-jet tempur silumannya mencoba menghancurkannya sebelum sampai tujuan. Medan pertempuran mereka pun meluas. Nggak cuma di darat dan udara lewat Lebanon dan Suriah, tapi juga di laut dan dunia maya. Kapal-kapal kargo yang diduga terkait dengan salah satu negara tiba-tiba meledak secara misterius di tengah laut. Fasilitas-fasilitas penting di Iran, seperti pusat pengayaan uranium, tiba-tiba mengalami kecelakaan teknis yang aneh, yang banyak orang tuduh sebagai hasil sabotase siber dari Israel. Sebaliknya, infrastruktur vital di Israel juga sering jadi target serangan hacker yang diduga disponsori Iran. Jarak fisik 1.600 km, jadi nggak ada artinya ketika rudal balistik, drone jarak jauh, dan serangan siber bisa menjangkau target dalam hitungan jam atau bahkan menit. Untuk benar-benar ngerti konflik ini, kita harus lihat ke dalam jiwa kedua negara. Israel itu unik banget. Mereka sering dijuluki startup nation. Kenapa? Karena negara ini, meski dikelilingi musuh dan punya sumber daya alam terbatas, berhasil jadi raksasa teknologi dan inovasi. Kulturnya sangat dinamis, blak-blakan, dan cenderung sekuler meskipun merupakan negara Yahudi. Mereka punya mentalitas hustle yang luar biasa. Mungkin karena terbiasa hidup di bawah ancaman konstan, identitas nasional mereka dibangun di atas sejarah penderitaan orang Yahudi. Dan tekad untuk punya tanah air sendiri yang aman, yang mereka yakini adalah hak historis mereka. Di seberang sana kita punya Iran. Iran bukan negara Arab. Mereka adalah bangsa Persia. Mereka punya warisan sejarah dan budaya yang umurnya ribuan tahun, dari zaman Kekaisaran Persia yang legendaris. Kebanggaan akan sejarah ini mendarah daging. Setelah revolusi 1979, identitas Persia ini menyatu dengan identitas Lams-Isyiyah yang kuat, menciptakan sebuah teokrasi yang unik. Pemerintahannya dipegang oleh para ulama, dan hukum Islam menjadi landasan negara.
Kultur mereka lebih formal dan hierarkis dibandingkan Israel. Mereka melihat diri mereka sebagai pemimpin dunia Islam yang melawan hegemoni Barat, terutama Amerika, dan perwakilannya di Timur Tengah, yaitu Israel. Perbedaan ini kelihatan banget dalam kehidupan sehari-hari. Di Tel Aviv, Israel, kamu bisa menemukan pantai yang penuh dengan orang berbikini, bar-bar yang ramai sampai pagi, dan parade LGBTQ terbesar di Asia. Suasananya sangat bebas dan mirip kota-kota di Eropa atau Amerika. Sebaliknya di Teheran, Iran, aturan berpakaian lebih ketat, terutama bagi perempuan yang wajib mengenakan hijab. Kehidupan publik diatur oleh norma-norma agama yang konservatif. Tapi jangan salah, di balik layar, anak-anak mudanya juga sangat melek teknologi, fashion, dan musik global, meskipun aksesnya terbatas. Ada semacam pertarungan konstan antara tradisi dan modernitas. Kedua negara ini sama-sama punya diaspora yang besar dan berpengaruh di seluruh dunia. Orang-orang Yahudi di Amerika dan Eropa punya lobi yang kuat untuk mendukung Israel. Sementara itu, komunitas Iran di luar negeri, meskipun banyak yang anti-rezim, tetap punya ikatan budaya yang kuat dengan tanah air mereka. Duel antara Israel dan Iran ini, pada akhirnya, adalah duel dua peradaban dengan visi yang sangat berbeda tentang bagaimana seharusnya Timur Tengah diatur. Israel menginginkan Timur Tengah yang terintegrasi dengan ekonomi global ala Barat, sementara Iran menginginkan tatanan regional yang dipimpin oleh nilai-nilai Islam versinya, bebas dari pengaruh asing. Kalau kita ngomongin konflik modern, nggak bisa lepas dari adu canggih teknologi militer. Di pojok biru ada Israel, sang jawara inovasi. Senjata andalan mereka yang paling terkenal mungkin adalah Iron Dome. Ini bukan kubah beneran ya, tapi sistem pertahanan udara super canggih yang bisa mendeteksi, melacak, dan menembak jatuh roket-roket jarak pendek di udara. Bayangin, ada roket meluncur ke kotamu, dan dalam hitungan detik, sebuah rudal pencegat melesat untuk meledakkannya sebelum mengenai target. Selain Iron Dome, Israel juga punya sistem pertahanan berlapis lainnya seperti David Sling dan Arrow untuk menangkal rudal balistik jarak jauh. Mereka adalah pionir dalam perang siber dan punya industri drone yang produknya diekspor ke seluruh dunia. Di pojok merah ada Iran. Selama puluhan tahun, Iran diembargo dan dipersulit untuk membeli senjata canggih dari luar. Tapi ini justru mendorong mereka untuk kreatif. Mereka membangun industri pertahanan domestik yang tangguh. Spesialisasi mereka, rudal balistik dan drone. Iran berhasil mengembangkan berbagai macam rudal yang mampu menjangkau seluruh wilayah Israel, bahkan beberapa pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Selain itu, mereka jadi produsen massal drone tempur dan drone kamikaze yang murah tapi efektif. Drone-drone inilah yang mereka pasok ke proksi-proksi mereka seperti Hizbullah dan Houthi di Yaman dan bahkan dijual ke Rusia untuk digunakan di Ukraina. Pertarungan mereka ini adalah contoh klasik dari perang asimetris. Israel unggul dalam kualitas teknologi yang presisi dan mahal. Jet tempur F-35 siluman, bom pintar, dan sistem pertahanan canggih. Sementara itu Iran bermain dengan kuantitas dan biaya rendah. Mereka mungkin nggak bisa menandingi kecanggihan jet tempur Israel, tapi mereka bisa membanjiri pertahanan udara Israel dengan ratusan drone dan rudal murah secara bersamaan. Strateginya adalah membuat Iron Dome kewalahan. Cukup satu atau dua rudal saja yang berhasil lolos, kerusakannya sudah bisa sangat signifikan, baik secara fisik maupun psikologis. Ini adalah duel antara pedang laser yang mahal melawan gerombolan tombak yang tak ada habisnya. Ancaman terbesar dan paling bikin pusing dunia adalah program nuklir Iran. Meskipun Teheran bersikeras programnya untuk tujuan damai, yaitu pembangkit listrik, Israel dan negara-negara barat curiga berat. Mereka khawatir Iran diam-diam sedang membuat bom nuklir. Bagi Israel, Iran yang punya senjata nuklir adalah ancaman eksistensial, sesuatu yang nggak bisa mereka tolerir. Inilah kenapa Israel berulang kali mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Iran. Di sisi lain, Iran melihat program nuklirnya sebagai kartu as dan jaminan keamanan. Adu kuat ini menciptakan ketegangan nuklir paling berbahaya di dunia saat ini, di mana salah perhitungan sekecil apapun bisa memicu bencana. Mari kita putar waktu kembali ke tahun 1979. Ini adalah tahun yang mengubah segalanya, bukan cuma buat Iran, tapi buat seluruh peta politik Timur Tengah. Di Iran, ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Shah yang dianggap korup, boros, dan terlalu kebarat-baratan mencapai puncaknya.
Demonstrasi besar-besaran melumpuhkan negara. Akhirnya, sang Shah terpaksa melarikan diri dari negaranya sendiri. Momen ini dimanfaatkan oleh seorang ulama karismatik yang telah lama diasingkan, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ia kembali ke Iran dengan disambut jutaan orang dan memimpin sebuah revolusi yang mengubah Iran dari monarki menjadi republik Islam. Begitu berkuasa, Khomeini langsung merombak total arah kebijakan luar negeri Iran. Slogan utama revolusi adalah tidak timur, tidak barat, hanya republik Islam. Amerika Serikat yang sebelumnya jadi pelindung utama Shah seketika dicap sebagai setan besar. Dan Israel yang merupakan sekutu dekat Shah diberi julukan setan kecil dan rezim Zionis perampas. Kedutaan besar Israel di Teheran langsung ditutup dan gedungnya diserahkan kepada Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Semua hubungan diplomatik, ekonomi, dan militer diputus total. Dalam semalam, kawan terbaik berubah menjadi musuh ideologis nomor satu. Perubahan ini bukan cuma retorika. Rezim baru di Iran secara aktif mulai mempromosikan ideologi revolusionernya ke seluruh dunia Islam. Mereka melihat perjuangan melawan Israel sebagai bagian sentral dari identitas baru mereka. Penolakan terhadap eksistensi Israel menjadi pilar utama kebijakan luar negeri Iran. Mereka mulai mencari, mendanai, dan mempersenjatai kelompok-kelompok di negara lain yang punya visi yang sama. Pada awal tahun 80-an, dengan bantuan Garda Revolusi Iran, lahirlah Hizbullah di Lebanon. Awalnya, sebagai perlawanan terhadap invasi Israel ke Lebanon, Hizbullah tumbuh menjadi kekuatan militer dan politik paling dominan di Lebanon, dan proksi paling kuat bagi Iran. Dari sinilah era perang bayangan atau shadow war dimulai. Selama puluhan tahun, Israel dan Iran saling serang tanpa pernah mengakuinya secara terbuka. Israel dituduh membunuh ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran dan melakukan sabotas. Iran dituduh mendalangi serangan-serangan teror terhadap target-target Israel di seluruh dunia melalui proksinya. Lebanon, Suriah, dan Gaza menjadi arena pertempuran mereka. Setiap kali ada ledakan di Damaskus atau roket diluncurkan dari Gaza, banyak analis langsung menunjuk pada konfrontasi tak langsung antara Teheran dan Tel Aviv. Revolusi 1979 telah membuka kotak Pandora yang isinya adalah konflik berkepanjangan yang terus memanas hingga hari ini. Selama puluhan tahun, aturan mainnya jelas, Israel dan Iran saling pukul lewat perantara. Tapi semua itu berubah drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pemicu utamanya adalah perang Israel-Hamas yang meletus pada Oktober 2023. Konflik ini dengan cepat meluas, menyeret proksi-proksi Iran, terutama Hizbullah di Lebanon. Pertempuran di perbatasan Israel-Lebanon menjadi yang paling intens sejak perang tahun 2006. Ratusan ribu orang terpaksa mengungsi dari rumah mereka di kedua sisi perbatasan. Perang bayangan mulai menunjukkan wujud aslinya yang mengerikan, dan dunia hanya bisa menahan napas. Puncaknya terjadi pada September 2024. Israel melakukan salah satu operasi paling beraninya, membunuh pemimpin tertinggi Hizbullah, Hassan Nasrallah, dalam sebuah serangan udara presisi di jantung kota Beirut. Ini bukan sekadar pukulan telak bagi Hizbullah, tapi juga tamparan keras bagi pelindungnya, Iran. Teheran merasa harus membalas untuk menjaga wibawanya, dan mereka melakukannya. Pada 1 Oktober 2024, Iran melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, meluncurkan sekitar 180 rudal balistik secara langsung dari wilayahnya sendiri menuju target-target di Israel. Seluruh dunia syok. Perang bayangan telah berakhir. Perang terbuka kini di depan mata. Malam itu, sirene meraung-raung di seluruh Israel. Sistem pertahanan udara Iron Dome, David Sling, dan Arrow bekerja lembur, mencoba mencegat hujan rudal yang datang. Sebagian besar berhasil dihancurkan, tapi beberapa berhasil lolos dan menyebabkan kerusakan. Untungnya, korban jiwa minimal. Tapi pesan dari Iran sangat jelas, kami bisa dan berani menyerang kalian secara langsung. Israel tentu saja tidak tinggal diam. Aksi saling balas ini terus berlanjut. Pada Juni 2025, laporan-laporan menyebutkan adanya serangan balasan Israel yang menargetkan fasilitas penting di Teheran, menyebabkan kebakaran besar. Tabu perang langsung antara dua kekuatan militer terbesar di Timur Tengah itu telah pecah. Eskalasi ini menciptakan realitas baru yang sangat berbahaya. Setiap serangan kini bisa memicu serangan balasan yang lebih besar, menciptakan siklus kekerasan yang sulit dihentikan. Bukan lagi soal Hizbullah menembakkan roket ke Israel Utara, tapi soal rudal balistik yang terbang dari Teheran ke Tel Aviv.
Para jenderal di kedua negara kini harus membuat perhitungan yang sangat rumit. Seberapa keras mereka bisa memukul tanpa memicu perang total yang akan menghancurkan seluruh kawasan. Sementara itu, warga sipil di kedua negara hidup dalam kecemasan. Tidak tahu kapan sirene berikutnya akan berbunyi. Di tengah baku hantam antara Israel dan Iran, negara-negara lain terutama kekuatan besar dunia nggak bisa cuma jadi penonton. Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat Israel berada dalam posisi yang super sulit. Di satu sisi, Washington punya komitmen kuat untuk menjamin keamanan Israel. Mereka membantu Israel dengan dana militer, teknologi pertahanan, dan dukungan diplomatik. Saat Iran meluncurkan rudal, kapal-kapal perang dan jet-jet tempur Amerika ikut membantu menembak jatuh sebagian di antaranya. Tapi di sisi lain, Amerika sangat tidak ingin terseret ke dalam perang besar lainnya di Timur Tengah. Eropa juga sama pusingnya. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman terus-menerus menyerukan deeskalasi atau pengurangan ketegangan. Mereka mencoba jalur diplomasi, menekan kedua belah pihak untuk menahan diri. Kenapa mereka begitu khawatir? Pertama, perang besar akan memicu krisis pengungsi besar-besaran yang bisa membanjiri Eropa. Kedua, dan ini yang paling penting, perang akan mengacaukan pasokan minyak dari Teluk Persia. Selat Hormuz, jalur sempit yang dikontrol Iran dan dilewati sekitar sepertiga minyak dunia, bisa ditutup. Jika itu terjadi, harga energi global akan meroket, memicu inflasi dan krisis ekonomi di seluruh dunia. Bagaimana dengan kekuatan lain seperti Rusia dan Tiongkok? Posisi mereka lebih kompleks. Rusia yang semakin dekat dengan Iran sejak perang Ukraina cenderung membela Teheran di panggung internasional. Iran memasok drone ke Rusia, jadi ada semacam aliansi kepentingan di antara mereka. Tiongkok sebagai pembeli minyak terbesar dari Iran punya kepentingan untuk menjaga stabilitas kawasan demi kelancaran bisnis. Mereka mencoba memainkan peran sebagai mediator damai, tapi pengaruh mereka di lapangan masih terbatas. Pada dasarnya, dunia terbelah dan tidak ada satu kekuatan pun yang tampaknya mampu memaksa Israel dan Iran untuk mundur. Upaya diplomatik terus berjalan di belakang layar. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencoba menegakkan kembali resolusi-resolusi lama seperti resolusi 1701 yang menuntut Hizbullah mundur dari perbatasan Israel. Tapi semua upaya ini seperti menabrak tembok. Iran dan proksinya bersikeras bahwa tidak akan ada ketenangan di perbatasan utara Israel selama perang di Gaza masih berlangsung. Sementara itu, Israel merasa mereka harus bertindak tegas untuk memulihkan keamanan warganya. Jadilah dunia seperti menonton dua kereta yang melaju kencang di jalur yang sama dari arah berlawanan. Dan semua orang berharap ada yang menarik tuas rem darurat sebelum tabrakan hebat terjadi. Mungkin banyak dari kita yang nonton berita ini sambil nyeruput kopi di rumah dan mikir, ini kan urusan mereka, jauh banget di Timur Tengah. Apa hubungannya sama gue di Indonesia? Nah, disinilah kita sering salah kaprah. Di era globalisasi ini, nggak ada yang namanya pulau terpencil. Apa yang terjadi di sana, sekecil apapun, bisa menciptakan gelombang yang terasa sampai ke sini. Coba kita pikirkan skenario paling simpel. Harga minyak. Perang besar antara Israel dan Iran hampir pasti akan mengganggu Selat Hormuz, jalur super penting bagi tanker-tanker minyak dunia. Ketika pasokan minyak dunia terganggu, hukum ekonomi langsung bekerja, harga pasti meroket. Pemerintah Indonesia yang selama ini memberikan subsidi BBM akan menghadapi tekanan berat pada anggaran negara. Kalau subsidi nggak bisa dipertahankan, siap-siap harga Pertalite dan Pertamax naik. Kalau harga BBM naik, ongkos transportasi dan logistik juga ikut naik. Akibatnya, harga semua barang kebutuhan pokok, mulai dari cabai, bawang, telur, sampai mie instan favorit kita, bakal ikut terkrek naik. Jadi, konflik di Teheran bisa banget menentukan tebal tipisnya dompet kita dan menu makanan di meja makan kita. Ini bukan lagi soal geopolitik, ini soal perut. Selain ekonomi, ada juga dampak sosial dan politik. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Isu Palestina dan konflik di Timur Tengah selalu jadi isu yang sangat sensitif di sini. Eskalasi antara Israel dan Iran pasti akan memanaskan debat publik di dalam negeri. Media sosial akan dipenuhi dengan narasi dari kedua kubu yang seringkali dibumbui hoaks dan misinformasi. Ini bisa memecah belah masyarakat kita, menciptakan polarisasi antara kelompok-kelompok yang berbeda pandangan. Stabilitas sosial kita di dalam negeri bisa ikut terganggu oleh konflik yang terjadi ribuan kilometer jauhnya.
Pada akhirnya, kisah Israel dan Iran ini adalah cermin bagi kita semua. Ini adalah pelajaran mahal tentang bagaimana kebencian, ketidakpercayaan, dan kegagalan untuk berkomunikasi bisa mengubah kawan menjadi lawan yang mematikan. Ini adalah pengingat bahwa perdamaian itu rapuh dan harus terus-menerus diperjuangkan. Dengan memahami kompleksitas konflik ini, kita jadi lebih bijak dalam menyikapi berita, tidak gampang terprovokasi, dan lebih menghargai stabilitas yang kita miliki di negeri sendiri. Karena di akhir hari, api peperangan tidak mengenal batas negara, dan tugas kita bersama adalah memastikan api itu tidak pernah sampai ke halaman rumah kita. Alright.